Oke, silakan Yoke. Ya Pak. Shalom Bapak Ibu. Kembali pagi hari ini kita datang kepada Tuhan bawa korban syukur kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan kami boleh kembali bangun pagi hari ini. Kau menyertai kami sepanjang malam, kami boleh beristirahat. Pagi hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu kembali kami boleh bangun. Kami sehat, kami kuat dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami bawa korban syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu kami adalah alat-Mu Tuhan. Pakai terus kami, pakai terus hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biar kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang Tuhan beri untuk kami nikmati dalam hidup kami, kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami pakai untuk jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami akui Engkau dalam pujian kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan,
Kami percaya Tuhan, karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini tidak dapat menggagalkan rencana-Mu yang besar, Tuhan. Sebab kami tahu anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Anugerah-Mu memampukan kami, Tuhan, untuk terus hidup di dalam Engkau, mengenal-Mu, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat kasih dan setia-Mu yang besar, kasih dan setia-Mu yang selalu menerima kami, Tuhan, memulihkan hidup kami, membaharui hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu kembali. Bicaralah buat setiap kami Tuhan, baharui hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami siap dengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bersyukur buat pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini di Nehemia pasal yang ke-9. Kita baca dulu sama-sama Bapak Ibu. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Ayat pertama, pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari, sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdiri, Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petaya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapat di bawah hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Gebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Tebrau.
Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu, sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertingkah angkuh dan bersetegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersetegang leher malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, Raja Negeri Hesbon, dan tanah dari Og, Raja Negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan, di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu dan engkau mendengar dari langit. Lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersetegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka dengan roh-Mu
Engkau memperingatkan mereka yakni dengan perantaraan para nabimu, tapi mereka tidak menghiraukannya. Sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kami pun berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu. Walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya. Dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami. Karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami. Sehingga kami dalam kesesakan besar. Piagam perjanjian. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kemarin kita sudah sama-sama membaca dan merenungkan bagaimana bangsa Israel boleh kembali beribadah, ibadah raya ya. Mereka boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, berkumpul hampir lebih 50.000 bangsa. Dan betapa mereka antusias mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari mereka menelaah dan mempelajari firman Tuhan. Dan sampai pada pembacaan hari ini, yang tadi kita boleh sama-sama baca, bagaimana mereka juga kembali rindu berkumpul setelah mereka merayakan hari pondok Daud, Daud, Daun, hari ucapan syukur, hari mereka boleh bersyukur bersama-sama selama 7 hari. Dan ketika di perikop terakhir pembacaan ayat kemarin bahwa pada hari ke-8 mereka bersepakat untuk mengadakan pertemuan dan pada bacaan hari ini di hari ke-24 mereka kembali berkumpul. Mereka berkumpul khusus mereka berpuasa. Mereka mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita sudah baca tadi, ketika mereka berdoa, mereka dipimpin oleh 8 orang Lewi. Mereka berdoa mengaku dosa mereka. Dan di ayat yang pertama dikatakan ketika mereka berpuasa, ketika mereka mengenakan kain kabung. Mereka sungguh-sungguh merendahkan diri. Dan mereka menyadari betapa banyak dosa ratusan tahun dari zaman nenek moyang mereka. Bagaimana kalau kita pada perikop ini kita tidak meragukan lagi betapa Allah yang disembah oleh Allah Israel yang juga sama seperti Allah yang kita sembah pada saat ini. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Dari sejak zaman Allah memilih Tuhan sampai kepada masa mereka mengalami pembuangan. Masa di padang gurun, masa proses hidup mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Ini adalah sebuah doa ya, doa pengakuan dosa. Kalau kita perhatikan mungkin ini adalah doa yang paling panjang dari perikop pembacaan kita kalau kita baca di Kejadian sampai kita kepada Nehemia dan bahkan sampai Wahyu, ini adalah doa yang paling panjang, doa yang dinaikkan yang diwakili oleh kaum Lewi dari bangsa Israel. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu,
Yang saya dapatkan adalah poin yang saya dapatkan pertama bahwa eh, kita tentu tidak meragukan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Bahkan melalui Koram Deo, dari mulai juga kejadian kita sudah baca dan kita sampai di kitab Nehemia ini, betapa kita boleh melihat Allah yang baik, Allah yang luar biasa itu. Berkali-kali, bahkan ratusan tahun, bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati. Dari doa yang diucapkan tadi disebutkan eh, betapa proses mereka harus masuk ke tanah Kanaan sampai mereka menempati tanah Kanaan, mereka hidup makmur, tapi mereka juga tidak sadar diri. Mereka tetap terus keras hati dan tidak melakukan firman. Bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan selalu jawab. Tuhan turuti, Tuhan lakukan. Mereka minta pemimpin, mereka minta hakim, mereka minta imam untuk memimpin mereka. Bahkan akhirnya mereka minta raja sampai kepada Raja Zedekia karena kebebalan hati, karena mereka lebih memilih untuk menyembah kepada berhala dan akhirnya mereka mengalami pembuangan di Babel dan di Persia dan sampai ketika mereka mengadakan doa puasa ini itu hampir 100 tahun dan 2 generasi muncul sampai kepada 2 generasi di bawah mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini, poin yang pertama yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita tidak meragukan betapa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang kasihnya adalah sempurna. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah sekali-kali firman Tuhan berkata tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Nah, yang menjadi poin saya yang kedua itu yang menjadi renungan bagi kita. Bahwa eh, pada saat kita membaca ayat ini, saat itu bangsa yang tersisa, yang mereka kembali kepada tanah nenek moyang mereka, mereka mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat. Kita sudah tahu betapa pahitnya ketika kita meninggalkan Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Banyak hal yang mereka alami. Kehidupan mereka tidak akan lebih baik, bahkan semakin buruk. Nah, yang saya dapatkan adalah begini Bapak Ibu. Mengapa selama ratusan tahun eh, begitu perhatiannya Tuhan, begitu banyaknya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang baik itu tidak menggugah hati mereka untuk mereka boleh melihat bahwa betapa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik gitu. Nah, jadi menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita boleh berkaca, kita mau refleksi ya, eh, mengkoreksi ketika pembacaan doa ini kan kita boleh baca dan kita melihat bagaimana eh, pemimpin yang membawakan doa itu mereka boleh mengingatkan kembali akan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bangsa Israel itu. Bagaimana mereka, nenek moyang mereka adalah bangsa yang tegak tengkuk, mereka mengaku dosa. Nah, poin yang saya dapatkan adalah begini. Mari Bapak Ibu, kita mau terus jaga hati kita. Bahwa keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita itu adalah bukan hal yang main-main. Dan bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main. Kalau kita boleh flashback, kita melihat ke belakang. Mungkin di sini ada orang yang baru beberapa tahun, tapi ada juga yang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin setengah abad di dalam hidupnya, ada yang 50 tahun. Kita sudah percaya Yesus.
Dan kita sudah meyakini bahwa keselamatan itu sudah kita terima. Tetapi kadangkala kita, ya seperti bangsa Israel, kita tidak sadar diri bahwa keselamatan yang Tuhan sudah beri itu bukanlah hal yang bisa dibuat main-main. Itu adalah hal yang serius. Karena itu adalah kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, di sini eh, ketika saya merenungkan bacaan firman Tuhan ini beberapa hari ini, saya sering bertanya kepada Tuhan gitu loh. Mengapa? Mengapa dalam artian apa? Bukan mengasihani diri sendiri. Nah, nanti saya juga mau kesaksian sedikit. Apa? Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu mau membereskan hati kita. Kita tahu sama-sama bahwa Tuhan melihat setiap hati kita. Nah, dan Tuhan mau membentuk hati kita supaya kita terus berkenan kepada Tuhan. Saya bertanya, mengapa bangsa Israel begitu apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak apa sepertinya ya menganggap angin, sepertinya ya Tuhan apa ya eh, boleh dikatakan mereka mengabaikan ya kasih karunia Tuhan itu atas hidup mereka ketika mereka dipilih menjadi bangsa yang spesial di mata Tuhan dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Nah, Tuhan ingatkan begini Bapak Ibu, mari kita mau jaga hati. Kita mau jaga hati kita supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Supaya apa yang sudah Tuhan korbankan di dalam hidup kita itu tidak menjadi sia-sia. Setiap hari Tuhan pasti mau berbicara dengan kita. Ketika kita terus jatuh bangun di dalam dosa, mari Bapak Ibu kita mau periksa hati kita. Apakah ketika kita jatuh dalam dosa, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita mau koreksi. Nah, saya mau kesaksian begini Bapak Ibu. Tuhan itu mau terus memurnikan hati kita. Ketika di Koramdio, ini berbicara di Koramdio loh. Di tahun, mungkin Pak Heri, suami saya pernah kesaksian di tempat ini, saya juga nggak tahu, saya lupa. Di tahun 2022, Koramdio masuk tahun yang kedua itu. Waktu itu lagi Koramdio, dan seperti biasa, saya bagian untuk apa? Nge-mute suara-suara yang masuk karena itu akan memecah konsentrasi ketika kita dalam penyembahan dan kadangkala ada yang lupa mematikan apa speaker dan juga ada juga yang misalnya video ada gerakan-gerakan dalam aktivitas. Nah, itu biasanya saya mematikan. Nah, ketika itu pada tanggal 4 Januari itu ketika Koramdio sedang berlangsung eh, ketika dalam penyembahan dan saya pun ikut dalam penyembahan dan saya pun tutup mata. Jadi tanpa sadar ada suara yang masuk dan ketika itu eh, suami saya harus berhenti main gitar dan dia yang nge-mute, yang mematikan speaker. Tapi tercetuslah dua kata di dalam ketika itu. Dia ngomong tidak fokus, dia ngomong gitu. Dia ngomong ke saya, tidak fokus dia bilang gitu. Saat itu langsung apa mendengar perkataannya itu hati saya langsung terluka. Dan saya tinggalkan Koramdio pada pagi hari itu. Saya tinggalkan, saya ke kamar. Dan sepanjang hari itu saya sedih. Saya sedihnya begini Bapak Ibu. Mengapa orang yang selama waktu itu 23 tahun kami sudah jalani bersama-sama, tetapi mengapa perkataannya bisa menyakiti saya? Nah, dalam hal ini saya koreksi diri. Saya tidak menyalahkan suami saya. Kami rekonsiliasi setelahnya. Tetapi saya memikirkan hati saya. Saya tanya kepada Tuhan. Tuhan,
kenapa hati saya masih sakit ketika suami saya hanya mengatakan dua kata itu, tidak fokus. Saya berpikir begini, bahwa selamanya saya akan bersama dia, Tuhan. Masakah dengan perkataannya saya masih bisa merasakan sakit hati gitu ya? Dan saya koreksi, saya tanya kepada Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan, saya berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasanya kita punya firman. Firman yang kita percayai itu adalah Allah sendiri. Firman-firman yang hidup, firman itu menjadi rema bagi kita. Ketika itu Tuhan ingatkan saya dengan ayat firman Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dan yang ingat yang apa ayat yang terakhirnya Tuhan lanjutkan, firman Tuhan itu berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya bilang sama Tuhan, saya tahu Tuhan ayat itu. Nah, tapi di hati nurani saya berkata begini, kamu salah menempatkan posisi Tuhan, salah menempatkan posisi suamimu dengan posisi Tuhan. Jadi Tuhan bilang bahwa suamimu itu manusia. Dia manusia biasa. Nah, dari situ saya mendapatkan peremaan bahwa standar kita mengasihi itu adalah seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, hari itu saya sadar diri bahwa saya telah menempatkan posisi suami saya itu salah. Bahwa dia bukan Tuhan. Dia bisa melakukan kesalahan, dia masih bisa menyakiti kita, istrinya, tetapi hari itu hati saya pulih. Nah, itulah bagaimana kita melihat, memeriksa kembali pengiringan kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika pagi hari ini kita membaca firman Tuhan pagi ini, bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh bertobat. Bahkan besok kita akan melihat mereka rekomitmen kembali kepada Tuhan. Dan hari ini juga biarlah kita boleh periksa setiap hati kita. Mengapa kita masih sering melakukan dosa? Bahkan kita tidak menganggap itu dosa. Ketika sesuatu sudah mengikat kita, Bapak Ibu, percayalah itu mau hitam, mau putih, mau dosa besar, mau dosa kecil, itu adalah dosa. Dan dosa tetap dosa. Itu harus dibereskan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan terus melihat, Tuhan menyelidiki. Dan saya percaya Tuhan menyelidiki setiap hati kita pada pagi hari ini. Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan mau hati kita boleh tetap murni di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dalam perikop ini juga ada pertobatan yang terjadi. Biarlah setiap hari ini juga ada pertobatan dari hidup kita. Bahwa kita tidak menganggap lagi suatu kesalahan ataupun suatu masalah itu, padahal itu adalah dosa. Apapun itu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan terus memproses hidup saya. Dan juga saya sering mendengar begini. Ketika ada seseorang atau melakukan kesalahan kepada kita, kita sering memberi batas toleransi. Misalnya kita berkata, oke, satu kali, dua kali engkau boleh menyakitiku. Tetapi ketiga kali, aku tidak akan pernah lagi berhubungan dengan engkau. Sering kali kita mendengar hal itu. Kita sering berkata, males aku berhubungan dengan orang yang seperti itu. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita, Bapak Ibu. Bahkan di dalam Markus 4 ayat 24 berkata begini, camkanlah, kata firman Tuhan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang akan diukurkan juga kepadamu, bahkan akan ditambahkan. Nah, Bapak Ibu, setiap hari kita juga baca firman Tuhan, kita juga mendoakan dengan doa Bapa kami yang mengatakan apa? Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya percaya itu tidak hanya lip service yang kita ucapkan, tapi kita sungguh-sungguh bisa menjaga hati kita untuk
kita bebas dari segala dosa. Dosa kita tersakiti oleh perkataan orang, kita merasa direndahkan, bahkan kita merasa naluri kita untuk membela diri itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi pagi ini biarlah kita mau terus koreksi hati kita, kita minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita untuk kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan setiap hari sehingga kita boleh sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan terus-menerus, kasihnya yang sempurna, yang saya percaya kita boleh juga tetap mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu poin yang saya dapatkan, bahwa ketika kita bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, periksa hati kita, koreksi hati kita, dan biarlah terus hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada suamiku. Mungkin boleh Hengki langsung handle saja, karena di sini suara pasti akan agak berisik. Ya, terima kasih untuk istriku. Jadi silakan lanjut doa saja. Oke, terima kasih Pak. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Will, nanti ditutup sama Ibu Bican. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami mengalami pertobatan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa yang tiada batasnya di hidup kami. Terima kasih untuk apapun yang ada di dalam hidup kami, yang kami alami Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa di atas kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, tubuh Vincent yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupannya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati anak-anaknya, berkati juga suaminya Pak Heri Tuhan. Apapun yang dia lakukan, Kau buat berhasil Tuhan. Kau tambahkan kapasitas seluruh pelayanannya Tuhan di dalam gereja Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka selalu Tuhan. Berkati setiap kerjaan, usaha mereka, berkati kesehatan, berkati anak dan cucu mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah melalui hidup mereka Tuhan, orang bisa mengenal Engkau Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pelayanan mereka Tuhan yang ada di anggota Koramdeo ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa Indonesia khususnya Tuhan. Kau memberkati Presiden kami Pak Jokowi, berkati selalu keluarganya, berkati juga staf-stafnya, berkati juga jajaran kementeriannya juga Tuhan hingga jajaran ke bawah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, kasih hikmat roh takut akan Engkau Tuhan. Apapun tugas yang mereka jalankan untuk ke depannya Tuhan, kami percaya Tuhan. Mereka membawa bangsa ini lebih baik Tuhan. Membawa bangsa ini lebih takut akan Engkau. Membawa bangsa ini dimenangkan oleh nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Naomi, kami juga bersiap menyerahkan hidup kami mulai hari ini Tuhan, mulai pagi ini Tuhan. Setiap kegiatan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkehendak atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini, dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru, yang Kau sudah limpahkan lagi bagi kami.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh menyadarkan kami untuk kami sadar diri akan keselamatan yang sudah Engkau berikan kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan penebusan Engkau di kayu salib, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, Tuhan. Kami mau mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan itu dengan takut dan gentar kepada Engkau, Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang menjadi rema, yang menuntun setiap kami, terus untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan pakailah kami, Tuhan, untuk jadi alat-Mu, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, sehingga lewat setiap hidup kami boleh membawa jiwa bagi-Mu. Kerajaan-Mu semakin diperluas di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagar menyertai kami. Keluar masuk kami, kemanapun kami boleh pergi dan melangkah. Biarlah kebajikan-Mu, kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta izin untuk